Assalamualaikum, hai kembali lagi di channel Budi Sutiono. Kali ini kita akan membahas primata, yaitu monyet atau dalam bahasa Melayunya kera. Pasti kalian tahu monyet atau kera bukan? Monyet atau kera ada makhluk hidup yang biasanya di hutan. Namun terkadang mereka mau masuk ke pemukiman warga dan jalanan karena habitatnya yang sudah terganggu. Namun saking seringnya masuk ke pemukiman warga menyebabkan perilaku monyet ini seperti halnya teman saya, yang suka pinjam uang, tapi tak dikembalikan. Pinjam dulu 100. Hahaha, terkadang membuat saya terkejut. Tapi ya sudahlah, kita sebagai manusia harus mengalah. Seperti pepatah mengatakan, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Asek Patan juga kata-katanya ya aselebio. Baiklah, mari kita masuk ke inti video ini. Tonton terus sampai selesai untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang monyet ini. Adapun nama ilmiah monyet atau kera ini adalah Macaca fascicularis dan kerajaannya Animalia. Memiliki periode gestasi 165 hari. Adapun panjang hewan ini 85 cm untuk betinanya, 80 cm untuk jantannya. Ordo Primates. Family Cercopithecidae. Filum Chordata. Monyet ekor panjang Macaca fascicularis berdasarkan status IUCN memiliki status konservasi endangered terancam punah. Spesies ini mengalami perubahan status yang awalnya memiliki status vulnerable, yaitu status yang menghadapi risiko kepunahan di alam liar, dalam waktu yang akan datang berubah menjadi endangered, yaitu spesies yang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Perubahan status ini dibuat setelah IUCN melakukan penilaian terhadap populasi monyet ekor panjang pada 7 Maret tahun 2022. Dilansir dari Eucrablis, Ord menyatakan bahwa populasi monyet ekor panjang diprediksi akan menurun hingga 40% dalam 3 generasi terakhir atau sekitar 42 tahun. Penurunan populasi ini terjadi di beberapa negara seperti Kamboja, Laos, dan Bangladesh mencapai 50% dalam waktu 10 tahun terakhir. Adapun monyet ini memiliki ciri fisik seperti memiliki rambut tubuh berwarna abu-abu coklat atau coklat kemerahan, terutama di bagian dorsal tubuh, sedangkan warna rambut di bagian ventral lebih pucat. Wajah berwarna abu-abu kecoklatan dengan cambang di bagian pipi, mata binocular, hidung pipit, dan nostril pendek saling berdekatan kondisi catar ini. Gigi seri incisivus berbentuk seperti sekop. Gigi taring caninus tampak jelas, dan gigi molar bertip bilofodon, dan panjang ekornya 50-60 cm. Adapun persebaran primata ini di Asia Tenggara, yaitu dari Myanmar hingga Filipina, ke selatan melewati Indochina, Malaysia, dan Indonesia. Di DIY ditemukan di seluruh kabupaten kecuali kota. Populasi terbesar berada di lereng Gunung Merapi dan Suaka Marga Satwa. Lihatlah monyet ini ketika makan. Mirip sekali seperti teman yang ngajak makan, tapi kita yang disuruh bayar. Hahaha. Monyet ini biasanya memakan buah-buahan seperti pisang, rambutan, nangka, apel serta anggur kalau pas ke pasar. Dan juga memakan biji-bijian seperti biji kopi serta biji tumbuhan liar yang tumbuh di hutan. Terkadang sesekali memakan biji nangka yang sudah direbus. Karena monyet ini sering kedapatan ke rumah warga buat memasak biji nangka tersebut. Hahaha, canda keles.
Namun terkadang monyet ini memakan serangga atau hewan kecil lainnya yang ada di dalam hutan. Karena hewan ini termasuk omnivora oportunis yang dilengkapi kantong pipi. Hewan ini juga merupakan makhluk sosial berkelompok antara 15 sampai 40 ekor dengan pimpinan seekor jantan besar dominan. Namun jika di tempat yang sempit populasi mencapai 200 ekor setiap kelompoknya. Adapun perkawinan didominasi oleh jantan dominan dan menganut paham poligami, di mana jantan dapat mengawini lebih dari satu betina. Masa kebuntingan 160 sampai 170 hari dengan jarak kelahiran 13 bulan. Monyet ini juga cukup pintar, dengan ekornya yang panjang dapat memancing kepiting dengan cara memasukkan ujung ekornya ke dalam air sambil digoyang-goyangkan. Ketika kepiting mulai menggigit, maka dengan sentakan cepat diangkat ke darah, lalu dimakan. Karena kepintaran ini juga membuat orang banyak memelihara sebagai pet satwa kesayangan dan dijadikan topeng monyet, sehingga menyebabkan penurunan habitat yang sangat drastis di sebagian negara. Hewan ini dapat mengeluarkan suara yang keras dan melengking, atau bahasa Latinnya onomatopoeik, bisa bersuara kera-kera, berulang-ulang untuk mendeteksi keberadaan kelompoknya. Primata ini tergolong hewan yang diurnal, yaitu aktif ketika fajar menjelang sampai mentari terbenam di ufuk barat dan malam merupakan waktu istirahat dan tidur. Adapun untuk tidur biasanya memilih pohon yang tinggi seperti Araficus spp, Torop artocarpus, Merantischoria sp, dan lain-lain. Ketersediaan makanan dan keutuhan hutan mengurangi pergerakan satwa ini ke ladang petani, dan ini juga berarti mengurangi gangguan terhadap kepunahan. Kawasan hutan yang baik dan utuh merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup satwa liar. Ironisnya, tingginya permintaan terhadap monyet ekor panjang ini membuat perburuan liar menjadi marak. Sekarang disinyalir ada restoran mahal dan eksklusif menyediakan sajian sop otak monyet. Konon penjagalan kera ini dilakukan dengan memukul batok kepalanya dengan keras dalam keadaan hidup. Sadis banget kan?
Maraknya konversi hutan menjadi areal transmigrasi, HPH, perkebunan, dan lain-lain membuat satwa ini menjadi berkeliaran di areal-areal terbuka sehingga masyarakat banyak memandang sebagai hama. Saat ini, ada beberapa tempat yang menangkarkannya seperti Pulau Tinjil dan Deli di Bantet dan beberapa tempat lainnya. Pengawasan terhadap perusahaan eksportir harus dilakukan dengan ketat oleh pemerintah dan elemen terkait untuk mencegah satwa ini dari kepunahan. Dan di sini Indonesia termasuk eksportir terbesar. Di sini kita harus bersikap arif dan bijaksana. Memang sekarang statusnya belum terancam kepunahan. Tetapi apabila satwa sudah hampir habis dan sulit ditemukan, barulah biasanya manusia sadar. Mungkin cuman ini yang channel ini dapat sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Serta dengan video ini kita lebih dapat menjaga alam kita supaya kehidupan hewan-hewan dan makhluk hidup lainnya terjaga. Dukung terus channel ini untuk berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Tunggu video selanjutnya di channel Budi Sutiono, channel yang menambah wawasan pengetahuan kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.